Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Arden Wadang Saputra dengan NIM 120319252. Di sini saya akan membawakan dengan judul Studi Literatur Perancangan Desain Ulang Meja, yaitu yang tugas besar atau UAS Literatur Review mata kuliah metodologi penelitian. Dari abstrak yang saya bawakan itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan sistematik literatur review mengenai perancangan desain ulang meja di perpustakaan. Perencanaan perencanaan desain ulang meja menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas dan fungsional produk yang dihasilkan. Dengan melakukan analisis ini menunjukkan bahwa berbagai metode QFD, design thinking, antropometri terbukti efektif dan merancang ulang desain meja. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh penggunanya, sehingga terciptanya desain meja yang sesuai dengan pengguna. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar desain menjadi dilakukan studi studi lebih lanjut mengenai metode yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Pendahuluan dalam perkembangan zaman yang semakin maju dalam sektor pembangunan sangatlah pesat, mulai dari arsitektur, desain interior, dan furnitur. Perkembangan furnitur saat ini juga sangat pesat dalam dilihat dari produk yang dihasilkan pabrik. Meja merupakan produk mutlak dalam dunia furnitur. Pada saat ini banyak sekali meja yang didesain dengan model yang masih kurang menarik peminatnya. Desain produk yang berkualitas adalah desain yang dibuat berdasarkan fungsi dasar sebuah produk yang disesuaikan dengan kualitas, kapasitas, dan penampilan. Kemudian di sini ada dari kajian literatur ini diharapkan akan diperoleh wawasan mendalam mengenai berbagai metode dan teknik yang telah diterapkan oleh diterapkan dalam mendesain ulang meja yang sesuai dengan penggunanya. Studi literatur ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi dunia desain interior, furnitur. Hasil dari review literatur ini akan memberikan panduan dan referensi mengenai desain-desain produk meja yang sesuai dengan penggunanya dan menarik bagi penggunanya. Di sini ada metodologi penelitian, yaitu telah ada tinjauan literatur mengenai perancangan desain produk. Dari masalah yang ada dapat ditentukan dengan penggunaan beberapa metode atau pendekatan untuk penyelesaian permasalahan dalam mendesain ulang meja. Penggunaan metode QFD yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan penggunanya agar tercipta produk meja yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Kemudian di sini ada ini proses QFD itu dilaksanakan penyusunan satu atau lebih materi yang disebut HOQ. Nah, HOQ itu apa? HOQ merupakan komponen kunci dalam metode QFD untuk membantu dalam memvisualisasikan dan memprioritaskan kebutuhan konsumen, sehingga keterkaitan antara kebutuhan dan karakteristik teknis serta mengarah pengembangan produk untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian di sini ada hasil dan pembahasan. Desain alternatif menggunakan desain dari analisa yang telah dipilih atau terpilih dengan penambahan variasi bentuk dan garis yang mewakili bentuk utama dari konsep desain meja itu sendiri. Yang ini furnitur yang terpilih adalah meja multifungsi, yang dimana multifungsi ini itu ada berbagai macam, seperti bisa digunakan di mana saja, terus mudah disimpan dan masih banyak lagi dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya pastinya. Kemudian setelah dari furnitur-furnitur itu sendiri, kita bisa lihat dari permasalahan-permasalahan yang terkumpul dari beberapa hasil data-data yang di yang saya temukan dari beberapa studi literatur itu, ya, kebanyakan luas meja yang terbatas, kemudian meja sempit dan berantakan. Kemudian permasalahan luasan lahan atau bahan area tertentu digunakan sebagai area kerja. Sangat terbatas fasilitas wadah penyimpanan yang kurang memadai. Nah, hasil dari rancangan meja ini
diproduksi oleh masyarakat setempat dan dilakukan implementasi pengguna pada proses pemilihan. Evaluasi dari rancangan dilakukan dengan melakukan evaluasi postur pada pengguna saat beraktivitas menggunakan fasilitas meja yang diimplementasikan. Nah, di sini kembali lagi dari hasil dan pembahasan yang digunakan itu menggunakan metode GFD yang dikembangkan pertama kali di Jepang yaitu oleh Mitsubishi Kobe Shipyard pada tahun 1972 yang kemudian diadopsi oleh Amerika Serikat pada tahun 1986. Eh, Kemudian itu KFD merupakan metodologi terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Tujuan dari KFD itu sendiri yaitu suatu metodologi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengantisipasi dan menentukan prioritas kebutuhan dan keinginan konsumen. Di sini dari beberapa metode itu ada design thinking, kemudian anthropometry, tapi untuk penelitian ini atau studi literatur ini saya gunakan metode KFD. Nah, itu sendiri ada, kemudian saya menyertakan ada berbagai design thinking, kemudian ada anthropometry juga. Kemudian kesimpulan yang saya dapatkan literatur review ini menunjukkan bahwa mendesain ulang meja merupakan aspek penting dan meningkatkan fungsional, kenyamanan, efisiensi, dan kualitas meja. Uh, Kemudian berikut ini adalah data pustaka yang saya cari dari jurnal-jurnal yang sudah saya temukan. Sekian, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.